sudah ya, ya kelihatan ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa-siswi SMP Negeri 2 Jawana senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kita akan live sekitar 5-10 menit saja ya. Ya, biar tidak terlalu banyak menghabiskan kuota. Kita mulai langsung materi kerajinan yang nanti akan dipraktekkan ya. Jadi nanti dipraktekkan. Untuk materi bisa kalian pelajari di buku pendamping. Di buku pendamping kelas 9. Nah, di situ semuanya materinya sudah kerajinan semua. Nah, ada banyak contoh kerajinan dari bahan keras ya, yang dimulai dari kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa dan sebagainya, yang mungkin sudah banyak kalian temui di sekitar kalian atau di toko atau di rumah kalian yang sudah biasa kalian pakai. Nah, ini ada beberapa contoh kerajinan. Mungkin teman kalian yang sudah kemarin mengerjakan LK 1.1 ya, yang beberapa yang dikumpulkan offline. Kalau yang belum offline silakan dikumpulkan online, linknya nanti Pak Guru perbaiki. Nah, ini banyak sekali contoh kerajinan dari kayu, bambu, rotan, batu kali, biji-bijian. Kemudian ada kaca dan logam. Saya kira semua ini bisa kalian lihat tekniknya dan bentuknya, kemudian fungsinya atau aspek rancangan produk kerajinan di halaman 5, yaitu ada faktor teknis, faktor ekonomis, ergonomis, sains dan teknologi, kemudian faktor estetika, serta faktor kondisi lingkungan. Nah, silakan kalian pilih produk kerajinan yang bahannya paling mudah atau tersedia di sekitar kalian, kemudian teknik pembuatannya juga ya. Kira-kira kalau kelompoknya itu 1 atau 2 tidak terlalu memberatkan ya. Jadi nanti kelompoknya 2 siswa yang membuat satu kerajinan produk apa saja ya, yang bahannya bahan keras ya. Ini ada contohnya di LK.1.1 ya. Ini yang kemarin kumpulkan offline. Kalau yang belum mengumpulkan silakan bisa online atau offline ya. Nah, kita lanjut. Ini contoh-contoh kerajinan dari yang berikutnya. Ada ranting kayu. Wah, banyak ranting kayu, Gunung Sukun dan sekitarnya ya. Tinggal kalian punya ide apa, tinggal diterapkan saja. Ini contohnya di sini ada bingkai. Nggak usah berpikir yang sulit ya, yang mudah aja, yang sederhana aja, yang bisa kalian pakai di rumah. Nggak usah berpikir membuat kerajinan yang wah seperti ukiran dan sebagainya, yang nanti tekniknya sulit dan bahannya susah atau alat yang digunakan juga susah. Yang ketiga ada bambu. Nah, bambu juga banyak. Ini contohnya ada figura dari bambu dikreasi dengan tali, kemudian ada hiasan apa itu, batuan atau karang laut ya. Nah, itu. Kemudian ada kap lampu dari bambu juga dan sebagainya ya. Next ada rotan. Kalau rotan ini agak susah nyarinya ya, diabaikan saja untuk rotan. Tapi kalau untuk pengetahuan dipelajari juga di buku pendamping ada. Next, nah ini contoh produk kerajinan rotan. Ada kursi, kemudian ada tas. Yang sering kalian temukan biasanya untuk itu ya, kalau jemur kasur ya, itu pakainya rotan atau bambu untuk mukul-mukul. Berikutnya yang kelima bahan keras alam. Jadi bahan keras dibagi menjadi 2 ya, bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam itu yang tersedia di alam,
bisa langsung kita manfaatkan, bisa berasal dari hewan atau tumbuhan atau dari bahan mineral alam seperti batu. Yang berikutnya tempurung kelapa akeh ya, di Gedung Sukun, Peslowor, Lumingser dan sebagainya. Ya, kerajinannya seperti apa? Ya boleh kalian untuk menemukan ide itu ada berbagai cara, bisa kalian berdiskusi dengan teman atau melihat lewat televisi, internet dan buku ya. Salah satu contoh, nah ini lampu hias dari tempurung kelapa. Nah, finishing dengan pernis atau cat warna-warni boleh ya. Kalau sekarang yang sifatnya klasik ada boleh, atau sifatnya yang full color ya warna-warni juga boleh. Saya kira itu kalau alat yang digunakan alat-alat tangan yang biasa digunakan untuk tukang ya, baik tukang kayu atau tukang batu, yaitu diantaranya ada pisau, gergaji, amplas, grinder, sebagainya. Ini di sebelah utaranya SMP 2 Durna ada ini ya, pengolahan kayu menjadi bahan apa ya. Nah itu sisa-sisa bahannya bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Oke. Nah ini contoh kerajinan dari limbah kayu yang diolah menjadi sebuah miniatur kereta api ya. Kemudian ada kayu sisa limbah menjadi tempat plafon genggam dengan bentuk biola. Jadi ini sebagai miniatur, ini sebagai fungsi pakai ya. Jadi ada produk kerajinan sebagai fungsi pakai, dia dipakai alat ya untuk kehidupan sehari-hari atau keperluan tertentu. Ada yang sebagai fungsi hias, dia hanya hiasan ya, ditaruh di lemari atau di dinding atau di depan rumah. Ini contoh produk kerajinan bambu. Nah, banyak ini. Nah, ini contoh kegiatan orang-orang. Kalian sebelum buat kerajinan boleh survei dulu. Biasanya sebelum praktek, memang kalau waktu tatap muka ada LK yang mewajibkan siswa untuk survei ya, atau interview ya, seperti kemarin ya, interview. Boleh totan ini kegiatan. Saya kira itu. Jadi materi silakan, kemudian LK dikerjakan di buku pendamping ya. Kalau yang memang berkenan daripada beban silakan tugasnya, kalau yang dikerjakan di buku pendamping langsung di foto kemudian dikumpulkan di link ya. Kalau mau offline pakai kertas folio ya, atau buku khusus, jangan buku pendampingnya dikumpulkan ya. Nanti mengumpulkannya nanti kalau memang kita bisa tatap muka ya. Kalau enggak di akhir pertemuan sebelum tes dikumpulkan semua untuk mengisi nilai ulangan harian, tugas, dan materi. Saya kira itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa japri di komen atau di WA group ya. Kemudian nanti detailnya tugas prakteknya akan saya share dalam bentuk file atau foto tentang tugas-tugas membuat praktek ya, langkah-langkahnya. Kalau ada yang mau ide membuat kerajinan yang sifatnya terlalu itu, boleh diskusi dengan Pak Guru atau langsung datang ke sekolah ya, lewat WA atau japri. Kemudian setiap kegiatan pasti diakhiri dengan pengemasan produk ya, di packing ya, pengemasan produk. Ini ada pengemasan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu rotan, dan tempurung kelapa. Selesai. Saya kira itu untuk materi kerajinan dari bahan keras, yaitu dari bahan keras alam dan bahan keras buatan. Kalau buatan apa Pak? Itu plastik, besi ya. Janganlah, itu butuh proses yang agak berat ya. Jangan
kita jangan terlalu, nih kita bukan sekolah kerajinan ya, yang ringan-ringan saja. Nanti kalian akan ketemu juga di tingkat selanjutnya SMA atau SMK. Itu nanti kalau SMK ada jurusan khusus untuk kerajinan ya, bisa kalian kembangkan ya. Kita belajar yang ringan-ringan saja. Kalau ada yang mau memaksa, guru nggak menolak, silakan. Saya kira itu ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti mungkin ada pertemuan lagi di minggu berikutnya. Mudah-mudahan segera tatap muka sih ya. Kalau masih tetap daring ya nanti ada pertemuan seperti ini lagi. Saya kira itu kita hari untuk pertemuan kali ini, karena kalau terlalu lama kuotanya banyak ya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.